Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di malam hari ini untuk mata kuliah Seminar Manajemen SDM. Pada pertemuan ke-7 ini kita masih membahas berkaitan dengan bab 3, di mana dalam pembahasan bab 3 ini kita berbicara masalah bagaimana kita menetapkan subjek, kemudian kita menetapkan objek populasi, sampel, dan teknik pengumpulan datanya. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan melanjutkan lagi terkait dengan pembahasannya bagaimana kita cara mengumpulkan data dari responden tersebut. Dengan cara apa, teknik analisis datanya, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan ke-7 ini. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya hanya ingin merefresh lagi terkait dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan ke-6. Di dalam pertemuan ke-6, kita sudah membahas di dalam bab 3 itu berkaitan dengan gambaran umum tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan datanya. Dan malam ini kita akan berbicara masalah teknik analisa datanya. Di dalam teknik analisa data ini nanti ada yang namanya deskripsi data, ada yang namanya pengujian persyaratan analisis, ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, dan yang terakhir adalah kita melakukan hipotesis statistik. Ini nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan kita di pertemuan ke-7 ini. Oke. Ini saya harap di pertemuan yang kemarin masih paham lah. Kalau misalkan tidak paham, nanti silakan Anda lihat lagi di YouTube ya, karena semua materi yang saya buat di dalam online ini saya share juga di YouTube di sana ya. Nanti Anda tinggal lihat saja materinya di sana, baca lagi ataupun pahami lagi dari awal sampai akhir dari pertemuan ke 3, 4, 5, 6 dan yang ke-7 ini. Itu ya. Baik, pada pertemuan yang ke-7 ini kita mengawalinya dengan masalah yaitu bagaimana kita melakukan deskripsi data. Apa itu deskripsi data? Di dalam deskripsi data ini, peneliti mendeskripsikan data responden. Kemudian peneliti juga harus bisa mendeskripsikan bagaimana teknik analisisnya. Kemudian analisis deskriptifnya seperti apa. Kemudian di dalam analisis statistik deskriptif ini harus dibuat dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram batang daun, dan juga diagram kotak ataupun diagram kotak. Di dalam deskripsi data ini nanti Anda juga harus bisa menjelaskan deskripsi dari responden. Jadi sebelum masuk ke analisis dengan statistik deskriptif, Anda juga harus bisa mendeskripsikan data responden tersebut. Bagaimana mendeskripsikan data responden? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendeskripsikan data responden itu? Deskripsi data responden itu diambilnya dari kuesioner ya. Di dalam kuesioner kita meminta kepada responden biasanya identitas-identitas seperti ini. Yang pertama, identitas respondennya ini sudah jelas ya, nama, jenis kelamin, pendidikan. Jadi nanti kita akan mendeskripsikan juga ataupun Anda harus menjelaskan terkait identitas responden ini. Biasanya nama, jenis kelamin, pendidikan, apalagi status ya. Cuma di sini tidak ada statusnya nih. Jadi hanya 3 saja yang dilihat nih untuk deskripsi respondennya itu.
Ini yang dijelaskan jenis kelaminnya, pendidikannya, jenis kelaminnya berapa orang yang laki-lakinya nantinya di dalam bab 4 ini nanti penjelasannya. Yang penting nanti di sini di dalam metodologinya Anda sudah tahu nih apa saja yang akan dideskripsikan terkait dengan responden ini. Itu ya. Kemudian ini data untuk ininya diambil dari sini. Ya, untuk deskripsi responden. Dan kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah membuat analisis deskriptif statistik. Ini dengan outputnya dari SPSS. Anda nanti disuruh mencari nilai min, standar deviasinya, varians, dan kemudian dan lain-lainnya. Ini nanti dibuat dengan menggunakan SPSS ataupun dengan menggunakan tool-tool yang lainnya. Itu tergantung dari Anda. Ini kalau kita akan menggunakan, saya jelaskan lagi di sini di dalam deskripsi data yang akan kita bahas di malam hari ini. Ini basic sekali dengan menggunakan SPSS. Ya, saya katakan bukan basic ya. Ini tool yang kita gunakan adalah SPSS. Jadi bukan dengan Smart PLS, Liserel, Evius. Karena jika kita menggunakan alat-alat yang lainnya berarti metodologinya juga berbeda, ya. Yang akan dilihatnya juga akan berbeda nantinya. Nanti kita akan jelaskan. Oke, selanjutnya kita melakukan, saya berikan contoh dulu terkait di yang deskripsi data ini di dalam bab 3. Di sini teknik analisis datanya, ya. Teknik analisis data supaya analisis dapat dipakai agar hasilnya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang terdiri dari satu deskripsi data responden. Jadi deskripsi data responden ini nanti dijelaskan oleh Anda di bab 4. Itu deskripsi data responden itu diambilnya dari mana? Saya katakan sekali lagi dari kuesioner, ya. Dari kuesioner yang ada di sini. Ya, ini identitas respondennya. Nanti ada jelaskan apa saja yang ada di sini. Kalau memang ada 4, ada 5 dan lain sebagainya, ya. Oke, selanjutnya Anda diminta untuk melakukan deskripsi statistik deskriptifnya. Statistik deskriptifnya ini nanti Anda harus membuat apa yang tadi sudah dijelaskan di sini, ya, di dalam materi. Anda harus membuat steam plot, ya, steam and leaf plot ataupun box plotnya. Nanti Anda buat di sini. Nanti dijelaskan saja di dalam bab 3 ini sebagai metodologinya, ya. Nanti di hasilnya seperti apa nanti itu dianalisa di dalam, setelah diolah datanya nanti dianalisa di bab 4. Oke, nanti gampang kalau misalnya ini, ya, saya katakan ini sangat mudah sekali pada saat Anda masuk. Begitu Anda sudah dapat datanya, Anda olah di SPSS, ini sangat mudah sekali. Nanti akan saya berikan tutorialnya terkait dengan bagaimana cara mencari deskriptif statistik ini di SPSS, ya, secara bertahap. Nanti bagaimana uji validitas, reliabilitas, regresinya, dan juga regresinya dengan SPSS. Nanti akan ada tutorialnya, ya, di pertemuannya akan datang setelah UTS. Kemudian kita melakukan di sana di dalamnya juga di dalam selanjutnya ada pengujian persyaratan analisis. Di dalam pengujian persyaratan analisis, karena ini merupakan syarat utama pada saat Anda melakukan penelitian, yaitu ada yang namanya uji asumsi klasik. Ada 4 uji yang harus nanti Anda lakukan. Yang pertama uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolonilitas, uji heteroskedasitas. Ini jika Anda menggunakan SPSS. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana seandainya saya menggunakan Evius? Ini jelas berbeda, ya, uji asumsinya ini. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan Smart PLS? Uji asumsinya juga berbeda lagi, ya. Jadi beda tool pasti beda uji asumsinya, ya. Persyaratan-persyaratan dalam pengujian ini akan berbeda.
Jadi setiap alat yang digunakan pasti akan berbeda metode ataupun cara yang akan dilihatnya, ya. Tetapi tujuannya akan tetap sama. Apapun alatnya pasti tujuannya sama, cuma mungkin ada perbedaan. Perbedaannya dari sisi mungkin di SPSS ada uji asumsi klasik ini, sedangkan di Smart PLS tidak ada. Itu ya. Mungkin dia hanya yang digunakan dasarnya adalah hanya beberapa asumsi saja yang digunakan, ya, untuk persyaratannya itu. Ini di dalam penelitian Anda di dalam bab 3 untuk uji asumsi klasik ini, nanti di sini Anda harus jelaskan apa itu uji normalitas, ya. Jika nih persyaratannya nih, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan menyebar mengikuti berdistribusi normal atau tidak dengan cara melakukan uji Shapiro-Wilk. Kenapa harus menggunakan uji Shapiro-Wilk? Biasanya Kolmogorov, ya. Kolmogorov biasanya yang digunakan, tetapi kenapa di sini harus menggunakan Shapiro-Wilk? Alasan menggunakan Shapiro-Wilk ini adalah karena sampelnya kurang dari 50. Yang kita ketahui di sini dalam penelitian kasus ini hanya ada 40 sampel saja yang akan digunakan. Jadi karena memang persyaratannya jika kurang dari 50 dia harus menggunakan Shapiro-Wilk. Supaya apa? Supaya nanti bisa kelihatan secara jelas hasil dari pengujian dengan menggunakan Shapiro-Wilk ini seperti apa. Shapiro-Wilk, ya. Oke. Di sini Anda jelaskan juga hipotesisnya seperti apa. Ya, untuk pengujian ini Shapiro-Wilk-nya ini seperti apa, hipotesis ini dia menggunakan hipotesis di sini. Bagaimana kalau jika menggunakan statistik? Silahkan saja, itu boleh. Jadi opsinya boleh menggunakan hipotesis ataupun menggunakan statistik seperti ini, ya. Boleh saja. Jika melebihi dari nilai tabel ini artinya ini berdistribusi normal, ya. Itu boleh saja. Nanti lihat dari tabel, dibandingkan dengan tabel, itu hipotesis. Kalau statistik seperti ini boleh. Jadi ada dua metode yang digunakan pada saat Anda membuat hipotesis. Bisa hipotesis hipotesis ataupun hipotesis statistik, ya. Ini yang kedua, uji multikolonialitas. Anda boleh lakukan, Anda harus lakukan ini juga, dan yang paling penting di sini nanti Anda cari, ya. Mohon maaf, ini saya tambahkan. Nanti contoh kayak di uji normalitas. Di uji normalitas nanti Anda di sini tambahkan lagi bagaimana rumus manual uji normalitas itu seperti apa. Nanti Anda tambahkan di sini, ya, rumusnya. Anda cari di Google ataupun dari literatur ataupun dari referensi buku rumus untuk uji normalitas seperti apa. Kemudian untuk uji multikolonialitas seperti apa. Nanti Anda ini kan di sini, ya, rumus-rumusnya. Uji heteroskedasitas juga seperti apa, nanti Anda jelaskan lagi di sini, sama, ya. Ini isi di dalam bab 3. Kemudian tambahkan di sininya untuk rumus manualnya. Kenapa saya meminta rumus manual? Karena ini sangat penting, ya. Seandainya kita tidak bisa melakukan dengan cara komputerisasi, kita pun masih bisa melakukannya dengan cara manual. Yang penting kita punya metodenya ataupun alat yang kita gunakan ataupun rumus yang akan digunakan seperti apa. Itu penting. Saya katakan sekali lagi, rumus manual harus ada di setiap ukuran ataupun di dalam teknik, di dalam pengambilan, dalam teknik pengambilan data ini, ya. Karena apa? Ini sangat penting sekali buat Anda pada saat ini seperti ini nih, contohnya ini rumus yang digunakan untuk melihat validitas, ya. Ini seandainya kita lakukan dengan cara manual pun kita masih bisa. Kalaupun tidak dengan sistem komputerisasi, kita lakukan dengan manual boleh saja. Karena kita sudah punya rumusnya di sini, ya. Ini catatan dari saya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, yang selanjutnya kita juga untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya adalah kita melakukan koefisien korelasi berganda, ujinya
Uji yang selanjutnya kita melakukan uji koefisien determinasi. Ini koefisien determinasi ini yang ditandakan dengan R square seperti ini. Kemudian ada uji regresi linear berganda. Kemudian nanti kita melakukan hipotesis statistiknya juga. Jadi dalam uji regresi linear berganda ini kita melakukan uji signifikansi dari bagaimana uji T, ya. Kemudian uji signifikansi parameter untuk secara simultannya ataupun uji F-nya seperti apa. Ini kita lakukan juga dan kita buat di dalam metodologinya di dalam bab 3. Oke, kita lihat contoh yang ada di dalam bab 3 untuk pengujian tersebut. Ini yang pertama kita bicara masalah koefisien korelasi berganda. Ya, ataupun langkah yang setelah kita melakukan analisis uji asumsi klasik, kita juga lakukan persyaratan pengujian validitas instrumen dan juga uji reliabilitas. Ya, jadi ada uji validitas setelah uji asumsi klasik, kita lakukan uji validitas dan reliabilitas, baru kita melakukan uji persyaratan untuk yang selanjutnya adalah uji koefisien kolerasi. Ini koefisien korelasi nih, bukan kolerasi nih. Korelasi ini namanya ya. Ini salah nih. Ntar, saya juga korelasi ini sampai kesalahan ini. Nah, diperbaiki dulu. Ini koefisien korelasi ya. Bentar. Korelasi. Ribet bacanya. Koefisien korelasi berganda yang pertama, kita uji persyaratannya. Ini rumus manual yang kita gunakan dalam melihat koefisien korelasi berganda ya. Ini rumusnya yang kita gunakan. Kemudian di sini ada keterangan dari rumus tersebut. Kemudian ini untuk uji F-nya ya. Kemudian ini adalah koefisien korelasinya. Koefisien korelasi ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan interpretasi bagaimana tingkat hubungan dari variabel X1, X2 terhadap Y. Itu koefisien determinasi, nanti kita bisa melihatnya di sana ya. Kemudian di sini ada koefisien determinasi dan kemudian di sini ini kebalik ini nih ya. Determinasi ini ada kebalik sedikit nih. Ya, antara koefisien determinasi dengan koefisien korelasinya nih. Ini bukan koefisien korelasi. Oke, ini kebalik ini contohnya nih. Kemudian ada koefisien determinasi. Nanti kita lihat di koefisien determinasinya ini R square-nya. Bagaimana bagaimana hubungannya X1, X2 terhadap Y. Besarannya berapa besaran dari pengaruh X1, X2 dan Y. Itu kita akan lihat nanti di koefisien determinasinya ini. Oke, selanjutnya analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear bergandanya nanti kita akan Anda harus buat juga lagi seperti ini. Ini adalah persamaannya, persamaan yang digunakan dalam regresi linear berganda. Y sama dengan konstan X1 dan X2 ya. Nanti kita lihat hasilnya nanti di SPSS-nya. Yang penting kita masukkan dulu rumusnya di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lakukan analisis hipotesis. Analisis hipotesis ini kita lakukan yang pertama adalah uji signifikansinya yang terkait uji T, dan kemudian uji T-nya ini di sini kita lihat dulu satu-satu ya. Bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y. Jadi ini yang kita lihat di uji T. Di dalam uji F nanti itu baru kita lihat secara bersama-sama bagaimana pengaruh X1, X2 terhadap Y.
Ini jadi bedanya antara uji T dengan uji F itu seperti itu. Jadi kalau uji T melihat berapa besaran pengaruh antara X1 dan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Itu kalau uji yang T. Kalau yang F secara bersama-sama berapa besaran pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ini untuk yang uji F. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat hipotesis statistik. Kenapa kita harus membuat hipotesis statistik? Dari mana dasar kita membuat hipotesis statistik ini? Dasar pembuatan hipotesis statistik ini diambil dari rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalahnya? Kita tuangkan dalam hipotesis statistik ini. Jika rumusan masalahnya seperti contoh yang kemarin itu, ada pengaruh ya, ataupun dari kerangka berpikir itu diduga ada pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Nah, hipotesis statistiknya kita buat di sini. Yang pertama, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh budaya kerja X1 terhadap komitmen organisasi ataupun variabel Y. H1-nya jika lebih daripada 0, artinya terdapat pengaruh budaya kerja ataupun X1 terhadap komitmen organisasi. Ini hipotesis yang pertama. Kemudian buat lagi hipotesis yang keduanya. Seperti apa hipotesis yang keduanya nih? Kita buat hipotesis yang keduanya, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh gaya kepemimpinan X2 terhadap Y. Kemudian hipotesis yang keduanya, H1 sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan X2 terhadap komitmen organisasi. Jadi ada 3 hipotesis yang diajukan ya. H0 ini berarti tidak ada pengaruh, H1 ini ada pengaruh. Itu saja kalau yang di bab 3. Jadi sampai batasannya sampai sini saja ya. Nanti tinggal Anda sesuaikan dari contoh yang pernah saya share ke teman-teman, sesuaikan dengan judul skripsi Anda, judul penelitian Anda ataupun judul penelitian Anda, dan kemudian Anda cari referensinya dan buat proposalnya dari bab 1, 2, dan 3-nya. Ini nanti dikumpulkan pada saat UTS. Pada saat UTS Anda kumpulkan dalam bentuk hard copy dan Anda juga wajib membuat dalam bentuk PowerPoint. Ya, ini tugasnya nanti untuk minggu depan. Nanti akan saya share juga di tugas di Google Classroom terkait tugas untuk minggu depannya sampai dengan UTS. Karena pada saat UTS nanti Anda harus bisa mempresentasikan dari tugas Anda. Seandainya dilakukan secara online untuk UTS-nya, jadi nanti setiap mahasiswa harus bisa mempresentasikan, kemudian presentasi Anda itu nanti dikirim ke saya videonya ya, durasi 10 menit, maksimum 10 menit nanti Anda kirimkan video itu ke saya ya, melalui WA ataupun melalui email, ataupun Anda upload di YouTube, nanti Anda kirimkan linknya ke saya, nanti akan saya lihat setiap presentasi yang Anda lakukan itu ya. Itu terkait dengan materi dari bab 1, terkait dengan materi dari bab 3 ini. Jadi tugas Anda nanti Anda membuat proposal ini dari bab 1, bab 2, dan bab 3, karena materi kita sudah sampai situ dulu, sampai batasan UTS. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas, nanti silakan Anda tanyakan ke saya. Nanti materi akan saya share juga di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.